Ini rumahnya bukan gak sih? Iya kayaknya ini rumahnya deh. Wah, go. Bilkis? Kemana ya Bilkis? Gak tahu dia kemana ya. Bentar. Maaf ya, kalian jadi nunggu lama. Kamu siap belum buat observasi tugasnya? Kalau belum siap juga dosen bakal terus ngasih deadline. Makanya kita hari ini cari bahan yang lengkap buat cari sejarah obat tradisional dari jejaknya langsung. Berarti perjalanan kita mulai dari ini ya. Iya, jadi yang pertama kita ke museum dulu. Selanjutnya ke tempat lain. Ya udah, kalau gitu kita caw aja deh. Jujur, aku baru pertama kali loh dapat tugas sampai harus observasi begini. Sama, biasanya juga cari di internet langsung selesai. Nah, kan kalau lihat langsung kita dapat suasananya, apalagi tentang sejarah obat tradisional. Asal jangan jadi tabib tradisional deh. Kalau kamu jadi tabib, nanti pasiennya kabur semua. Kayak juga sih, ternyata nggak sesepi yang aku bayangin. Iya, aku kira cuma ada pajangan kendis sama batu tua aja. Nah, ini menarik, semua pengalaman terpampang dengan jelas. Berarti obat tradisional semua pengalaman dari masyarakat dulu. Betul, mereka belajar dari alam sekitar. Contohnya kayak daun untuk menutupi luka dan untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau salah daun gimana? Mungkin ini alasan kenapa pengalaman bisa jadi warisan. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Setelah dari museum, aku baru sadar loh bahwa obat tradisional sejarahnya panjang banget. Ya awalnya aku kira cuma jamu doang sih. Nah, kan luas banget dari cara penemuannya, cara pakainya, dan perkembangannya sampai sekarang. Berarti sekarang kita cuma cari bukti penggunaannya saja. Nah, iya, makanya kita ke perpustakaan. Bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita. Nih, aku udah nemuin bukunya. Di sini banyak bukti kalau obat tradisional udah dipakai dari zaman dulu dengan memanfaatkan tanaman herbal. Berarti dari dulu orang-orang udah ngandelin tanaman buat obat ya? Iya, terus cara meraciknya juga masih manual dan diwarisin secara turun-temurun. Jauh sebelum laboratorium modern tercipta, alam telah lebih dulu menyediakan penawarnya. Melalui jemari para leluhur, dedaunan diperas, akar dan rimpang ditumbuk, melahirkan kesembuhan dari kesederhanaan. Ini bukan sekedar tentang ramuan obat tradisional. Ini adalah tentang warisan kasih sayang, cara bumi merawat manusia, yang mengalir dari generasi ke generasi tanpa pernah luntur oleh waktu. Pikir-pikir orang-orang dari dulu ngandelin tanaman ya? Iya, dan ternyata ilmu pengobatannya juga terus diwarisin sampai sekarang. Karena waktu itu tanaman herbal bukan cuma tanaman biasa, tapi mereka percaya bisa nyembuhin penyakit. Pantas saja obat tradisional masih dipakai sampai sekarang. Karena emang udah dipakai lama di kehidupan masyarakat. Nah, dan itu bisa jadi bukti kalau pengobatan tradisional punya sejarah panjang di Indonesia. Tugas kita udah mulai lengkap deh. Tinggal lanjut bahas perkembangan obat tradisional zaman sekarang. Berarti perjalanan kita belum selesai nih. Jadi setelah melihat masa lalu, sekarang kita melihat perkembangan obat tradisional di zaman modern. Iya, karena pengembangan obat tradisional sekarang dilakukan secara ilmiah, nggak secara manual lagi. Berarti proses kita sudah masuk laboratorium juga ya? Wah, vibes-nya mulai seru nih.
Saya izin mau nanya lagi apa? Di sini aku lagi ngawasin yang lain. Kamu di sini sama teman-teman kamu mau aku bikin mahasiswa yang lebih ada? Boleh deh, boleh. Jadi dia salah satu mahasiswa yang lagi belajar di sini. Kalau boleh tahu tetenya lagi buat apa? Aku lagi buat sediaan herbal berbahan kunyit dan jahe untuk penelitian tugas akhir. Tapi bahannya masih sama kayak dulu. Ya, betul banget. Tumbuhan yang digunakan masih sama, bedanya proses pembuatannya diteliti lebih lanjut untuk menjamin kualitas dan keamanan yang terjamin. Walaupun sekarang alat yang digunakan sudah lebih modern, tapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memanfaatkan bahan alam sebagai pengobatan. Bedanya, proses di laboratorium ini lebih terukur. Jadi hasilnya lebih aman buat masyarakat ya? Iya betul, karena obat tradisional modern harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Berarti sekarang jamu bukan cuma dijual gendong keliling aja ya? Sekarang bukan cuma itu aja, tapi banyak bentuk sediaan yang sudah diproduksi seperti tablet, kapsul, serbuk, dan minuman siap konsumsi. Makanya perkembangan obat tradisional sekarang semakin luas dan dipadukan juga dengan teknologi yang modern. Menarik juga ya, ternyata perkembangan obat tradisional berawal dari pengetahuan nenek moyang kita. Berarti dari zaman purbakala sampai sekarang obat tradisional tetap mengikuti zaman, dan penelitian tentang obat tradisional kemungkinan akan terus berkembang di masa depan. Karena sampai sekarang Indonesia masih memiliki banyak sekali tanaman herbal yang dapat dikembangkan menjadi obat tradisional modern. Sekarang alur tugas kita sudah lengkap, mulai dari penemuan, penggunaan, sampai perkembangan obat tradisional di era modern. Dan ternyata semuanya terbukti saling terhubung dari masa ke masa. Karena perkembangan obat tradisional bukan cuma warisan budaya, tetapi juga perkembangan dari ilmu kesehatan.